Nestle adalah sebuah perusahaan multinasional di Vevey, Swiss yang bergerak dalam bidang makanan. Nah, nama Nestle ini diambil dari seorang ahli farmasi yang berhasil menciptakan produk makanan berbasis susu khusus bayi yang kesulitan mengkonsumsi ASI. Nah, seorang ahli farmasi ini bernama Henry Nestle. Nah, Henry Nestle ini berhasil menciptakan makanan pendamping bagi bayi yang tidak mendapatkan cukup ASI. Verilixe berhasil menyelamatkan banyak jiwa bayi pada saat itu dan Nestle pun mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Henry Nestle kemudian memanfaatkan nama keluarganya menjadi logo perusahaannya. Nah, dalam dialek Jerman Swiss, Nestle berarti sarang burung kecil dan dalam bahasa Inggrisnya adalah little nest. Nah, logo itu pun menjadi lambang rasa aman, kasih sayang, kekeluargaan, dan juga tradisi. Perusahaan ini menghasilkan makanan dan minuman seperti makanan bayi, susu, kopi, coklat, dan lain-lain. Perusahaan ini masuk dalam bursa saham SWX Swiss Exchange. Pada tahun 1842, Henry membeli salah satu industri yang paling progresif dan lincah pada region itu pada masa tersebut. Ia juga terlibat dalam memproduksi minyak kacang yang digunakan sebagai bahan bakar lampu minyak, minuman keras, rum, dan cuka. Ia juga mulai memproduksi dan menjual air mineral Bakas dan Lemonade. Meskipun pada tahun-tahun krisis pada tahun 1845 dan 1847, Nestle menggantikan produksi air mineralnya dan Nestle mulai tumbuh dan berkembang menjadi sebuah perusahaan makanan terbesar di dunia, serta perusahaan makanan dan minuman yang telah dipercaya oleh banyak orang di seluruh dunia secara turun-temurun hingga sekarang. Perusahaan Nestle tersebar di seluruh mancanegara. Nestle berkomitmen untuk tetap mengembangkan produk-produk melalui inovasi, renovasi, demi memuaskan kebutuhan konsumennya di seluruh dunia. Pada tahun 1866, sepasang kakak dan adik dari Amerika, Charles dan George Page, membantu didirikannya Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Dengan pasokan susu segar yang berlimpah di Swiss, mereka memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan di negara asal mereka untuk mendirikan pabrik susu kental manis pertama di Eropa, tepatnya di Chartres. Mereka mulai memasok kota-kota industri di Eropa dengan produk bermerek Milkmaid, memasarkannya sebagai alternatif yang lebih aman dan tahan lama dari susu segar. Tahun 1867, pendiri Nestle, seorang ahli farmasi dari Jerman bernama Henry Nestle, menciptakan produk Verin Lacti yang artinya tepung dan susu di Vevey, Swiss. Produk ini merupakan kombinasi susu sapi, tepung gandum, dan gula, dan Nestle menciptakannya bagi bayi-bayi yang tidak dapat menerima air susu ibu. Untuk mengatasi tingginya angka kematian bayi saat itu, sejak saat itu pula Henry Nestle mulai menggunakan logo sarang burung yang menjadi ikon hingga saat ini. Tahun 1873, Nestle secara resmi mulai hadir di Indonesia melalui impor susu kental manis Milkmaid atau yang kemudian dikenal dengan nama Cep Nona. Tahun 1875, Henry Nestle menjual perusahaan dan pabriknya di Vevey kepada 3 pengusaha lokal. Mereka mempekerjakan ahli kimia dan para pekerja ahli untuk meningkatkan produksi dan penjualan. Tahun 1878, persaingan ketat terjadi di antara Nestle dan Anglo-Swiss saat masing-masing perusahaan mulai menjual produk dengan jenis yang sama, satu dan dengan lainnya, susu kental manis dan bubur bayi. Kedua perusahaan juga mulai memperluas penjualan dan produksi ke luar negeri. Pada tahun 1882, Anglo-Swiss mengembangkan usahanya ke Amerika. Namun, meninggalnya George Page menghambat rencana tersebut. Pada tahun 1902, perusahaan tersebut menjual usahanya di Amerika, yang kemudian membuka jalan untuk akhirnya merger dengan Nestle. Tahun 1904, Nestle mulai menjual produk coklat untuk pertama kalinya saat perusahaan mengambil alih penjualan ekspor Peter dan Codiller.
Henry Nestle sendiri memegang peran kunci dalam mengembangkan coklat susu sejak 1875. Ia memasok tetangganya di Vevey, Daniel Pattern, dengan susu kental manisnya yang digunakan oleh Peter untuk menciptakan produk coklat komersial pertama pada tahun 1880-an. Untuk kebijakan dari perusahaan Nestle yang sangat berpengaruh bagi perusahaan mereka atau laju dari perkembangan perusahaan Nestle tersebut itu ada cerita itu ada saat Perang Dunia Pertama. Nah itu kan karena Perang Dunia Pertama permintaan dari produk perusahaan Nestle itu sangat meningkat sangat pesat. Tetapi akhirnya mereka atau perusahaan Nestle sadar bahwa perang itu juga berdampak buruk pada mereka. Karena memang sumber dayanya itu kan sangat bertambah, apalagi kan perang yang pertama kan berpusat di wilayah Eropa, jadi mereka benar-benar terdampak. Dan juga ada faktor lain yaitu embargo internasional. Jadi karena dua faktor tersebut perusahaan Nestle itu bisa dikatakan hampir bangkrut karena memang nggak bisa memproduksi barang karena nggak ada bahan bakunya. Akhirnya mereka membuat kebijakan yaitu mendirikan suatu pabrik baru di wilayah lain yaitu di Amerika. Dengan kebijakan tersebut perusahaan Nestle itu bisa dibilang kayak terus bangkit karena memang mereka mendapatkan pelajaran bahwa jangan memusatkan jangan memusatkan produksi di satu tempat, tapi dipencar dibagi di berbagai wilayah agar jika ada terjadi krisis atau kejadian yang tidak di luar ekspektasi itu mereka bisa survive, bisa bertahan dalam krisis tersebut. Kebijakan ini juga ditiru oleh berbagai perusahaan ya, karena memang kebijakan ini sangat relevan dan sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan besar. Dan kisah lain yang berdasar pada kebijakan ini itu perusahaan Nestle mampu menciptakan produk baru yaitu Nescafe. Pada saat itu kan mereka masih melakukan kerjasama dengan pemerintah Brasil. Pemerintah Brasil meminta perusahaan Nestle untuk membuat suatu produk kopi itu dalam bentuk kotak. Tapi perusahaan Nestle itu tidak menerima permintaan tersebut secara mentah-mentah. Jadi mereka melakukan inovasi yaitu kopi dalam bentuk bubuk. Itu mereka menjual dalam bentuk kaleng. Awalnya mereka ragu bahwa produk tersebut dapat diterima di pasar, tapi ternyata produk tersebut sangat laku di pasar. Jadi mereka senang bahwa produk mereka itu laku. Jadi mereka lebih berani untuk melakukan inovasi satu produk atau memperbaiki dari produk yang sudah ada. Pesan yang dapat diambil dari kebijakan tersebut itu yang pertama, jangan kalau sebagai perusahaan besar jangan memusatkan suatu produksi di satu tempat, karena kalau di satu tempat itu bakalannya kalau ada krisis atau gejolak ekonomi itu bakal mematikan produksi, jadi nggak bakal bisa bertahan. Jadi harus dipencar di berbagai wilayah agar bisa saling mendukung, karena kan tiap wilayah kan beda sumber daya yang ada ya. Dan pesan kedua yaitu jangan ragu untuk melakukan inovasi dan pembaharuan dari produk yang sudah ada, karena memang belum tentu itu berhasil atau bahkan kemungkinannya gagal itu besar banget. Tapi jika inovasi itu diterima oleh masyarakat